Halo guys, di video kali ini kita akan melihat bersama bagaimana cara menikah secara sah menurut hukum perkawinan Katolik dengan berkaca pada kasus-kasus perkawinan konkret yang sering terjadi dalam gereja. Kita akan melihat kasus pertama, misalnya Yakobus, seorang pemuda Katolik ingin menikah dengan Agustina, seorang gadis Katolik. Mereka sudah lama saling mengenal, mereka pun saling mencintai. Sekarang mereka telah mantap untuk membangun satu keluarga. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya mereka dapat menikah secara sah menurut hukum gereja Katolik. Jawabannya adalah sebagai seorang Katolik, mereka memiliki kewajiban untuk menikah di gereja Katolik. Apa maksudnya menikah di gereja Katolik? Maksudnya adalah menikah sesuai dengan hukum dan tata cara yang ditetapkan oleh gereja Katolik. Supaya perkawinan mereka sah, mereka harus menikah di hadapan seorang imam dan 2 orang saksi. Arti dari perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui secara resmi oleh gereja Katolik. Keberadaan perkawinan itu diakui oleh gereja Katolik dengan dicatat di buku perkawinan paroki. Supaya dapat menikah secara sah, tentu saja Yakobus dan Agustina harus bebas dari halangan-halangan nikah. Contoh halangan-halangan nikah gereja adalah: pertama, halangan nikah umur. Maksudnya, supaya terbebas dari halangan pertama ini, maka laki-laki yang akan menikah secara sah minimal berumur genap 16 tahun dan perempuan minimal berumur genap 14 tahun. Kedua, halangan nikah hubungan darah. Maksudnya, tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih memiliki hubungan darah garis lurus, yakni antara bapak atau ibu dengan anaknya, antara kakek atau nenek dengan cucunya, atau memiliki hubungan darah garis menyamping, yakni antara kakak dengan adik, atau antara paman atau tante dengan keponakan. Ketiga, halangan nikah impotensi. Maksudnya, tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Keempat, halangan nikah beda agama. Maksudnya, tidak sah perkawinan yang dilakukan antara orang baptis Katolik dan non-baptis. Kelima, halangan nikah ikatan nikah. Maksudnya, tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah secara sah. Keenam, halangan nikah kaul kekal. Maksudnya, tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang telah mengucapkan kaul kekal publik kemurnian. Ketujuh, halangan tahbisan suci. Maksudnya, tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang pernah menerima sakramen imamat untuk memproses sebuah perkawinan gerejawi. Yang bersangkutan harus datang kepada pastor paroki dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya, surat baptis yang terbaru, sertifikat kursus persiapan perkawinan, surat keterangan dari ketua basis atau lingkungan. Hendaknya mereka mengurus perkawinan mereka di paroki jauh-jauh hari sebelumnya, minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan perkawinan. Mengapa perlu diurus jauh-jauh hari sebelumnya? Ada 2 alasan, yakni: pertama, yang bersangkutan perlu bertemu dengan pastor paroki untuk mengadakan penyelidikan kanonik. Dan kedua, karena rencana perkawinan mereka harus diumumkan sebanyak 3 kali pada hari Minggu. Karena itu, perlu waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan peneguhan perkawinan di gereja Katolik. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini tentang bagaimana cara menikah yang sah dalam gereja Katolik. Jangan lupa tetap dukung akun atau channel ini dengan pencet like sebanyak-banyaknya, subscribe dan follow, agar kalian tidak ketinggalan dengan update terbaru dari channel ini tentang tata cara perkawinan dalam gereja Katolik. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.